Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Her Anggara Febriata dalam acara Live Zoom Herbal Indotama. Hari ini episode ke-62, kita ditemani oleh Pak Anim Fatoni Arianto. Kita akan membahas tentang temukan solusi keluhanmu bersama layanan konsumen hiu. Nah, hari ini episode ke-62 ini disiarkan melalui aplikasi Zoom dan melalui Instagram @herbalindotama_official. Sudah ada yang gabung, Mas? Oke, teman-teman yang sudah gabung bisa dicek dulu suara saya apakah sudah jelas terdengar di speaker teman-teman semua atau masih ada keluhan. Kalau ada keluhan silakan tulis di kolom komentar, nanti kita akan segera perbaiki. Kemudian teman-teman yang sudah gabung semua, teman-teman bisa nuliskan nama dan asal kota teman-teman semua. Misal nih saya Angga dari Magelang, nanti biar saya lebih enak nyapanya. Enggak nama misal cuma kode atau apa gitu ya, lebih enak semuanya. Nah, oke, teman-teman semuanya, hari ini spesial banget saya ditemani oleh Pak Anim Fatoni Arianto selaku layanan konsumen Herbal Indotama. Kita akan bahas banyak hal terkait apa aja sih yang ada di layanan konsumen itu. Oke, pertama kita sapa dulu Pak Anim. Pak Anim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Angga? Alhamdulillah. Pak Anim sehat. Alhamdulillah. Masih tetap puasa. Alhamdulillah masih lancar. Iya. Oke, Pak Anim ini sudah lama sekali nggak join di live Zoom ini sebagai Iya, Masya Allah. Kayaknya udah setahun tahun lalu ya terakhir kita. dulu bahas tentang apa ya, pernah juga sih ya Iya. tentang 10 pertanyaan yang paling sering ditanyakan di layanan konsumen. Iya. Itu kayaknya seru banget pembahasan kali itu. Iya. Nah, itu kita akan membahas lebih dalam, tapi bukan tentang masalah itu, kita akan membahas tentang apa aja sih yang ada di layanan itu. Nah, teman-teman semuanya tentunya nggak asing ya dengan Pak Anim, karena Pak Anim ini sudah namanya banyak beredar di teman-teman. Ada yang di buku katalog, ada yang di website, ada juga di brosur besar dan lain-lain. Nah, teman-teman semua, ini dia sosoknya Pak Anim. Bagi yang belum pernah ketemu atau bagi yang pertama kali tatap muka, nah ini Pak Anim itu kayak di sini. Oke, dan Pak Anim ini udah lama ya jadi layanan konsumen. Teman-teman yang sudah join sudah tahu nggak Pak Anim ini udah berapa lama di layanan konsumen? Bagi yang tahu boleh boleh tulis di kolom komentar ya. Misal sudah kenal Pak Anim sejak tahun 2016 atau sudah kenal Pak Anim sejak tahun berapa, atau mungkin sudah kenal Pak Anim sebelum di Herbal Indotama. Nah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Luar biasa ya Pak Angga. Kayaknya sudah banyak yang berubah di studio Zoom-nya Hiu Herbal Indotama dari terakhir kami datang ya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat herbal semuanya. Ya ini Anim Fatoni Arianto yang barangkali selama ini baru lihat atau baca aja di katalog atau brosur Pak Angga. Atau mungkin baru chatting aja, belum pernah tatap muka. Atau pernah telepon. Nah ini Anim. Mungkin periode 1 tahun terakhir ini banyak sekali yang konsumen dalam artian mitra-mitra baru yang masuk di chat layanan konsumen yang memang dalam artian baru Pak. Baru karena kan di periode 1 tahun terakhir ini kita ada pembukaan distributor baru dan otomatis banyak agen-agen baru juga, dan di riwayat chat di layanan kami pun juga belum tersimpan nomornya ya. Nah, baru ya. Kita mau merefresh nih terkait dengan layanan konsumen nanti seperti apa sih di layanan Herbal Indotama terkait dengan layanan konsumen itu. Nah, kalau kita sedikit merefresh balik dari materi-materi Zoom yang sebelumnya, bahwa luar biasa yang sudah dibawakan oleh Pak Erik dari mulai branding toko, terus swamedikasi, terus komunikasi, edukasi, informasi dan lain sebagainya. Nah, ini memang saya setuju sekali dan sepakat bahwa ini adalah sebuah proses yang wajib teman-teman lakukan di lapangan, terutama bagi teman-teman yang bergabung kali ini di teman-teman agen atau distributor atau mungkin stokis. Karena kita membangun sebuah jaringan atau brand toko, kita harus membangun itu semua gitu. Dari mulai branding tokonya baik offline maupun online, terus nanti CRM-nya bagaimana teman-teman di lapangan
memanage customernya dan lain sebagainya. Nah, Hiu ada pada posisi di mana kami mensupport itu semua. Yes, benar. Khusus produk-produk herbal utama. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kesulitan, pastinya banyak kendala, terutama bagi teman-teman yang baru bergabung atau 1 tahun terakhir ini baru bergabung dengan Herbal Utama, tentunya banyak kendala baik terkait dengan produk knowledge atau spesifikasi produk atau mungkin paket terapi dari produk-produk tersebut yang masuk ke layanan konsumen. Dan insya Allah kami di layanan konsumen memang mengarahkan dan membantu untuk itu, Pak Angga. Jadi bukan hanya yang pertama, yang pasti kami di layanan konsumen kami support dari itu tadi, dari tahapan-tahapan branding yang teman-teman lakukan di outlet, terus CRM-nya, customer relationship management-nya, pastinya kan ada memfollow up customer, terus menjadikan lead masuk itu menjadi closing gitu kan. Nah, kami mensupport itu secara luas, baik kepada agen, distributor ataupun ke konsumennya. Jadi bahkan kalau teman-teman belum memiliki layanan konsumen terkait dengan di brand tokonya, kami bisa mensupport itu, khususnya terutama untuk produk-produk Hiu ya. Itu. Terus yang kedua terkait dengan produk ya, produk knowledge, terus yang paket terapi produk, terus dan lain sebagainya terkait produk. Terus yang kedua terkait dengan handling komplain. Dalam hal ini komplain pelanggan ya. Komplain pelanggan itu sebenarnya bukan hanya sebagai sebuah masukan atau sebagai feedback negatif sebenarnya kalau kami menyebut, tapi sebagai sebuah feedback yang bisa kita olah dan menjadikan si customer itu malah bisa loyal. Kalau kita bisa memanage dari komplain itu. Biasanya yang sering terjadi dari komplain itu terkait dengan yang pertama kualitas produk, stabilitas produk, kualitas produk. Contohnya misalkan gini, Pak, kok produk saya yang saya beli ini rusak dan lain sebagainya. Kok setelah saya minum ada reaksi yang seperti ini dan lain seperti apa, seperti itu. Terus terkait dengan keamanan produk dalam penyimpanan misalkan, ini setelah produk kita buka misalkan itu aman disimpan dalam jangka waktu berapa lama, itu yang sering kali masuk di tempat layanan konsumen dan kita bantu full up untuk itu. Nah, harapannya apa dari feedback ini, itu nanti bisa menjadikan si customer itu menjadi loyal dan akhirnya ada mengulang pembelian atau repeat atau bahkan harapannya bukan hanya repeat order tapi bundling gitu kan. Jadi harapannya ke arah sana, kita bantu ke arah sana. Jadi bukan hanya si agennya sendiri yang langsung berkonsultasi dengan layanan konsumen, tapi nomor kami juga bebas di-share ke konsumen di toko, terutama tentunya untuk produk Hiu ya. Produk Hiu. Nah, kurang lebihnya gambarannya seputar itu sih Pak. Jadi teman-teman semua itu poster atau brosur besar itu boleh ditempel ya. Jadi boleh, ya. Konsumen Herbal Utama bisa komunikasi langsung dengan Pak Anip tanpa teman-teman khawatir nanti belinya Pak Anip. Enggak mungkin terjadi itu. Biasanya malah kami mengarahkan, biasanya sebelumnya mendapatkan informasi layanan ini dari mana, dari agen mana, dari toko mana, atau sebelumnya membeli kemana gitu kan. Dan itu kita arahkan ke sana. Nah, paling yang menjadi PR kita bersama adalah sinkronisasi data distribusi. Ini kaitannya memang di luar dari misalnya kayak produk knowledge atau mungkin keluhan terkait dengan produk itu sendiri, tapi yang masuk di layanan konsumen juga banyak itu terkait dengan informasi cara mendapatkan herbal. Ini menjadi PR kita bersama, bagaimana nanti kita bisa mensinkronisasi data distribusi Herbal Utama di seluruh Indonesia. Jadi seringkali teman-teman konsumen itu banyak juga yang mendapat flyer digital atau mendapatkan informasi dari digital yang akhirnya mengarah ke layanan konsumen, ke nomor layanan konsumen dan bertanya terkait mungkin terapi produknya seperti itu, dan terus akhirnya kita bisa membeli di mana. Nah, itu biasanya seringkali kita arahkan di area terdekat dari konsumen itu. Makanya ke depan menjadi PR bersama bagaimana kita bisa bikin sebuah
kayak bank data, bank data distribusi ya. Jadi kayak distributor. jadi sinkronisasi semua itu. Jadi kita bisa mudah mengarahkan konsumen ke lokasi terdekat atau yang terutama yang dapatnya dari website ya, yang mereka misalkan dapat dari website resmi Herbalindo atau yang lainnya. Oke, gitu teman-teman, ini pembukaan dari Pak Anim udah gamblang banget ya sebenarnya aja. Istilahnya peran Pak Anim itu apa aja. Nah, teman-teman yang udah join nih, ada beberapa, siapa aja sih yang pernah komunikasi sama Pak Anim, coba tulis di kolom komentar ya, pernah komunikasi apa aja, misal tanya tentang apa. Mungkin yang paling banyak Pak Anim misal tanya tentang itu kadaluarsa produk kita kan beda-beda ya Pak Anim. Ada yang madu itu sekian bulan, itu kalau yang kapsul sekian bulan, beda-beda. Itu penetapannya gimana Pak Anim? Iya, jadi betul sekali Pak Angga, itu memang ada metodologinya di tim R&D dan QC, tapi terlepas dari itu memang ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa, memang banyak pertanyaan masuk ke layanan konsumen itu terkait dengan, Pak ini herbalnya bertahan sampai berapa lama gitu kan. Biasanya Pak ini ED-nya tertera April 2023 misalkan. Ini di bulan April masih bisa saya konsumsi atau tidak, seperti itu. Terus ini setelah kami buka biasanya bertahan berapa lama. Terus ini di produk kapsul yang misalkan kayak saya kasih contoh aja di HUASI. HUASI ini izin edarnya dia lebih pendek daripada kapsul yang lain gitu kan. Jadi dari rangkaian penelitian yang udah teman-teman di Herbalindo lakukan, itu memang menetapkan masa simpan itu nanti akan berbeda-beda. Jadi saya sebagai contoh Pak Angga, di produk kapsul itu rentang izin masa simpan maksud saya itu di kisaran 2 tahun atau 24 bulan sampai 3 tahun atau 36 bulan. Itu bervariatif, ada yang berbeda-beda. Terus di produk madu herbal itu kita tetapkan di sekitar 2 tahun, ada juga yang sampai 3 tahun, kurang lebih sama. Meskipun pada prakteknya madu herbal ini relatif sebenarnya lebih aman Pak. Cuman kalau dia tergantung juga nanti herbal mixnya, karena akan stabilitasnya itu sangat tergantung dari mixnya. Kalau madu murni itu memang relatif lebih aman, masa simpannya lebih panjang. Nah, kalau untuk produk madu herbal karena ini udah di mix, diformulasi dengan bahan-bahan lain, tentunya stabilitasnya akan berbeda juga. Terus misalkan kayak teh, terus obat luar itu nanti akan berbeda-beda juga. Terus pertanyaannya, bagaimana di HIU menentukan itu gitu. Bener. Ada Pak Angga, kami ada 2 metodologi yang kita tetapkan, itu namanya uji stabilitas Pak Angga. Siap. Uji stabilitas, sebenarnya ini ranahnya di tim QC dan NMD. Tapi cuman kebetulan saya dulu juga sempat di bagian itu, jadi memang ada pengalaman di situ. Ada gambaran dan yang bisa kami sampaikan ke teman-teman baik mitra agen ataupun konsumen, bahwa kami menetapkan masa simpan itu tidak serta-merta di awal ini sekian enggak. Jadi dari setiap formula sediaan itu di awal sebelum kita mengajukan mengajukan izin edar, kami melakukan namanya uji stabilitas. Jadi kami membuat prototipe, misalkan anggaplah kapsul ekstrak. Kita membuat prototipe kapsul ekstrak, terus kita simpan dengan 2 metodologi. Ada uji stabilitas diperpanjang dan uji stabilitas dipercepat dan uji stabilitas real time. Real time ini kita simpan dengan suhu simpan dan kelembapan simpan yang real seperti di toko atau di jaringan atau di gudang. Di suhu Jadi kamar biasa, suhu kamar berarti di kisaran suhu 20 di suhu, kalau kita tetapkan di 30 plus minus 2 Pak Angga. Jadi kita tetapkan di suhu tertinggi. Terus kelembapannya 75%, kelembapan udaranya plus minus 5. Kita simpan selama real time sampai dia rusak. Jadi kalau tahun pertama itu tiap 3 bulan sekali kita oleh tim nanti diuji ya, masih stabil, akan ada parameter mutunya ya Pak, dia akan digradasi di berapa. Nah nanti akan ditemukan fase di mana sampel itu akan mulai menurun sampai batas limitnya.
Namanya batas stabilitas mutunya. Kalau sudah menyentuh batas stabilitas mutu itu, kita tetapkan bahwa produk ini sudah mulai terdegradasi. Nah, itu kita tetapkan sebagai masa simpan. Contoh misalkan uji cemaran mikroba. Cemaran mikroba ini yang mengakibatkan dia, misalkan kayak kapsul nanti akan rusak, muncul jamur itu. Siap. Nah, itu dari cemaran mikroba. Misalkan cemaran mikroba batasnya 10 pangkat 5 itu sekitar 10 berapa ya? Sekitar 1 juta ada ya berapa ya? 10 pangkat 5 berapa angka? 100.000 ya gitu. 100.000 koloni. Jadi selama masih di bawah 100.000 koloni, dia masih aman. Jadi misalkan ditemukan di bulan ke-25, 24 misalkan. Itu batas cemarannya sudah menyentuh batas atas. Misalkan di 99.000 misalnya. Nah, itu berarti sudah kita tetapkan sebagai batas akhir penyimpanan. Batas akhir itu tadi yang 100.000 itu 10 pangkat 5 itu dari BPOM berarti? Iya, ditetapkan dari BPOM. Berarti kita mengacu ke BPOM itu. Betul sekali. Siap. Nah, kalau dipercepat, yang metode kedua itu dipercepat. Jadi ujinya tidak real time. Kalau itu kan misalkan 24 bulan, kita nunggu 24 bulan Pak Angga. Nah, kalau ini kita persingkat menjadi 6 bulan. Dengan variasi pengujian per bulan, tetapi dengan parameter penyimpanan yang ditingkatkan. Siap. Jadi dari suhunya kita simpan pada suhu ekstrim di 40 derajat plus minus 2. Terus kelembapan 75 derajat plus minus 5. Jadi kita asumsikan si produk ini kita simpan dengan suhu ekstrim. Asumsinya dalam 1 bulan penyimpanan itu mewakili dari 6 bulan di real atau di penyimpanan nyata yang normal gitu Pak. Berarti disimpan di tempat yang khusus gitu ya? Khusus, jadi ada bisa kayak ngatur suhu chamber sama khusus, ya betul. Suhunya ditingkatkan, terus kelembapannya juga ditingkatkan. Berarti itu untuk menentukan si kadar apa namanya tadi? Salah satunya mikrobanya, kadaluarsanya. Siap. Itu sedikit. Dan semua produk ketika develop melewati fase itu. Betul. Betul sekali. Jadi semua produk yang ada di Herbal Utama kadaluarsanya itu kan beda-beda tuh. Nah itu nggak sembarangan dari tim R&D-nya. Udah menetapkan dari penelitian. Iya, Terus satu lagi Pak Angga terkait dengan masa simpan. Kadang-kadang kan teman-teman menyimpan herbal itu maksud saya ketika sudah dikonsumsi kan nggak langsung habis kadang-kala. Sudah terbuka sudah terbuka terus disimpan. Seringkali ada juga pertanyaan dari konsumen, Pak ini sudah saya buka, ini bisa kita simpan berapa lama gitu kan. Di sini mungkin bisa kita simpulkan Pak Angga untuk informasi juga teman-teman sahabat herbal di sana bahwa rata-rata untuk kapsul itu setelah dibuka kita tetapkan masa simpannya kurang lebih dari 1 bulan Pak. 1 bulan penyimpanan itu di suhu normal ya, suhu kamar, terus kelembapannya terjaga. Biasanya dengan suhu yang lebih tinggi dan kelembapan lebih tinggi dia akan cepat degradasi. Mungkin teman-teman ketika melihat kapsulnya belum berubah Pak Anem gitu kan, setelah dibuka nih. Jadi setelah dibuka terus nggak habis kita simpan, ini kapsulnya masih bagus itu Pak Anem gitu kan. Tapi kadangkala degradasi itu tidak dimulai dari si ekstrak dalam kapsulnya, tetapi dari kapsulnya itu sendiri, gelatinnya. Jadi gelatin itu dia mengandung kadar air Pak Angga. Siap. Jadi ketika dia sudah dibuka bersentuhan dengan udara luar, terus apalagi kalau dikonsumsi kan otomatis sering dibuka ya Pak Angga. Sehari mungkin 3 kali dibuka ya. Selama 5 hari konsumsi rutin 3 kali nggak habis disimpan. Itu kami sarankan memang maksimal 1 bulan disimpannya. Karena apa? Dalam proses buka tutup itu tadi ada potensi si cangkangnya ini dia menyerap kelembapan, menyerap uap air dan kadar airnya dia meningkat. Dengan kadar air yang meningkat, dia akan memicu pertumbuhan mikroorganisme yang ada di kapsulnya sehingga itu berpotensi merusak. Nah, kadangkala yang kita tidak bisa hindari itu cemaran dari udara itu Pak Angga. Sekilas ketika kita tampak di secara fisik ya dalam botol nggak ada perubahan, tapi bakteri atau cemaran mikrobanya nggak kelihatan, kadar airnya meningkat. Nah, kita bisa deteksinya hanya bisa di lab. Makanya kita standarkan di 1 bulan itu ya. Begitu juga dengan produk yang lainnya Pak. Tetapi kalau
produk-produk seperti madu sebenarnya banyak juga pertanyaan, Pak ini sayang kita misalkan kayak untuk Sifakit ya, kita Sifakit flu bahan anak saya 3 hari udah sembuh gitu kan, saya nggak mau konsumsi harian, meskipun harian itu sangat aman ya Pak Angga dan sangat kita anjurkan, tapi ada kalanya ibu-ibu di luar sana menyetop atau menghentikan konsumsi untuk anaknya sehingga terus akhirnya disimpan. Disimpan. Nah kadang-kala Pak ini sudah saya simpan sekian lama, boleh nggak kami konsumsi lagi? Sebenarnya pada awal saran penyimpanan tetap melalui tadi ya saran 1 bulan setelah dibuka itu. Tapi ada kalanya ketika Pak ini urgent misalkan harus beli lama itu. Ada kalanya saya kasih trik sih sebenarnya Pak Angga. Tapi ini khusus untuk yang madu herbal Pak Angga karena bisa dirasakan. Siap. Yang pertama, tanda-tanda degradasi mutu madu itu ada dari perubahan tekstur dari madunya. Yang pertama dia berbuih. Berbuih atau ngegas. Kalau sudah muncul itu sebaiknya jangan dikonsumsi. Beli baru aja gitu kan. Karena memang di pasaran alhamdulillah sangat sudah mudah ya baik online maupun offline udah banyak, sebaiknya beli yang baru karena kita tidak mau beresiko. Yang kedua terkait dengan perubahan warna. Misalkan yang sebelumnya warnanya krem coklat khas madu ini berubah menjadi baik lebih cerah ataupun lebih gelap. Itu salah satu tanda juga terjadi degradasi mutu. Tadi yang pertama buih, gas, kedua ada perubahan warna, yang ketiga ada perubahan rasa. Yang paling sering perubahan rasa itu ada di rasa dan aroma ya, itu di asamnya. Ya. Jadi madu ketika awalnya manis normal madu terus dia berubah menjadi asam, itu juga menjadi salah satu tanda terjadinya degradasi mutu. Nah ini biasanya kalau ini nggak ditemukan, kami masih bisa sarankan dikonsumsi bisa sih. Ini hanya tapi tidak menjadi validitas dari mutu ya Pak Angga ya. Ini hanya sebagai gambaran awal saja, petanda ya, petanda. Oh ini masih secara umum masih bagus gitu kan. Karena memang dari segi penyimpanan madu ini memang relatif lebih bagus daripada ekstrak serbu. Nah, paling lebih bagus lagi ketika penyimpanan itu sudah lama setelah dibuka, memang ada baiknya segera dihabiskan ya. Ya segera dihabiskan atau buka baru. Kalau untuk madu Sifakit sangat disarankan memang kontinu ya. Misalkan kalau misalkan untuk anak yang kena flu, misalkan 1 pekan terapi 3 hari sekali udah bagus. Kami sarankan lanjut aja, tapi frekuensinya yang dikurangi Pak Angga, sehari sekali misalkan gitu. Atau mungkin nggak setiap hari gitu kan. Bisa setelah 2 hari berhenti atau apa gitu kan. Itu sangat kita anjurkan karena apa? Ini sangat bagus sekali untuk metabolismenya si anak gitu kan. Jadi untuk menjaga, hanya ketika nanti pas mungkin musimnya batuk pilek, musim babil, musim sakit, itu yang frekuensinya ditingkatkan sesuai dosisnya. Iya, sesuai dosis terapi gitu. Siap. Nah, nih ada produk kita kan ada banyak lagi nih, ada seperti empon-empon dan susu kambing yang bentuknya serbu. Nah, itu gimana Pak Anim? Cara menilai ini produk ini misal seperti udah dibuka, udah dikonsumsi, udah kemudian entah udah sehat atau gimana, kemudian ditinggalkan berapa hari, berapa minggu gitu. Parameternya kalau secara umum yang masih bagus itu kayak apa Mbak? Untuk yang serbu itu Pak? Baik. Susu ya, kita produknya kan susu, ada Merapi, Merapi Gold dan lain sebagainya, Merapi coklat, susu dan juga kayak empon-empon. Betul banget. Ini juga sama, saran penyimpanan setelah dibuka itu maksimal 1 bulan Pak. Sama. Tetapi teman-teman bisa cek penanda kerusakannya itu yang pertama, kalau ini malah lebih cepat rusak lagi Pak Angga. Gitu. Ya, apalagi dalam penyimpanan. Apa tandanya? Mengempal atau lembab. Ya, karena kelembapan biasanya, terutama kalau misalnya kayak susu nih Pak Angga, saran kami misalkan ada menyimpan itu sebaiknya ditoples Pak Angga. Jadi setelah dibuka dari foilnya, nggak langsung dihabiskan, sarannya jangan dimasukkan lagi ke dalam kardusnya, tapi sediakan toples khusus penyimpanan di dapur, biar rapat gitu ya, atau di lemari penyimpanan makanan teman-teman, itu dalam toples yang bisa ditutup rapat. Itu salah. Kalau untuk empon-empon mungkin lebih terbantu karena sudah dalam bentuk toples Pak. Jadi salah satu tandanya dia mengempal.
Kenapa mengempal? Karena dia sudah menyerap kadar air, Pak Angga. Jadi kadar airnya sudah bisa dipastikan dia bertambah dan meninggi. Itu yang pertama. Yang kedua pastinya ada perubahan aroma dan rasa, baik sebelum diseduh dalam bentuk butiran serbuknya atau setelah diseduh. Nah, terutama susu. Kami di dalam di tim pabrik, Pak, di QC dan R&D, di sana itu ada namanya return sample, Pak Angga. Ya, kenapa sih kami bisa bilang susu itu masa simpannya 18 bulan yang produk ini. Terus yang pon-pon ada yang 2 tahun gitu kan. Karena sudah kita trial memang, Pak Angga. Dan dari trial awal yang tadi saya sebutkan 2 metode, ada yang dipercepat hanya 6 bulan atau yang real time itu tadi, ada juga sampel per produksi itu kita simpan, namanya return sample, Pak Angga. Jadi DNA-nya per produk lah gitu kami nyebutkannya. Nah, DNA per produk atau return sample ini di divisi QC dan R&D ada pemantauan. Jadi setelah awal dari ditetapkan misalkan 18 bulan nih. Setiap produksi kan disimpan, Pak Angga. Minimal 2 pieces dengan produk yang sama teman-teman edarkan. Jadi kalau ada komplain teman-teman di lapangan, Pak, ini ada kerusakan sebelum kami buka itu produknya sudah gumpal gitu kan. Kami pasti akan langsung telusuri di ibaratnya di DNA-nya yang masih tersimpan di pabrik. Produk dengan penyimpanan standar yang kami miliki dan produk yang sama sudah diproduksi itu apakah mengalami kerusakan juga. Misalkan mengalami kerusakan, kita bisa review ke belakang. Kita cek dari dokumen produksi, terus pelolosan mutunya dan sebagainya. Ada hal apa yang di luar standar. Seringkali kita temukan ketika ada feedback misalkan rusak ya, produk rusak itu di produk return sampel kami masih bagus, Pak. Return penyimpanan kami tentunya kami atur di suhu standar ya ruang. Nah, biasa ya. Seringkali dalam kajian itu kerusakan itu ditemukan karena adanya perubahan suhu dan kelembapan yang drastis pada proses distribusi. Siap. Jadi di gudangnya hiu itu ada proses distribusi melalui jasa kurir ya. Jasa kurir ya, melalui kargo atau ekspedisinya, terus sampai ke gudang di stokis atau nanti ke distributor, terus nanti belum pengiriman ke konsumennya kalau itu melalui online ya. Nah, memang dari standar pengiriman ekspedisi ini yang kita nggak bisa kendalikan karena atau di luar kendali kita, Pak Angga, karena itu kan berada di pihak provider. Ada kalanya di lapangan itu ada peningkatan mutu drastis, Pak. Meskipun hanya 1 hari atau 2 hari itu peningkatan mutu drastis, peningkatan suhu drastis. Jadi sama penyimpanan suhu di 27 maksimal 30, tiba-tiba pas pengiriman itu dalam 2 hari sempat mencapai suhu 40 misalkan atau 35. Nah, itu mempengaruhi dari masa simpan atau kualitas produk itu sendiri. Itu yang seringkali kita temukan dari kerusakan itu, dan itu kita uji rutin. Jadi dari tadi yang return sample tersimpan itu misalkan kita tetapkan sudah masa 18 bulan. Setelah 18 bulan, sampel-sampel itu kita uji lagi. Oh, ini masih bagus, Pak Angga. Terus kita bikin data analisanya dengan berbagai batch dan produk yang sama. Produk yang sama dengan berbagai batch. Ternyata dari analisa itu di masa simpan 18 yang ditetapkan itu masih sama. Kita naikkan lagi di masa simpannya, ditambah lagi ke 24 bulan. Ternyata masih bagus. Baru di bulan ke-25 ada degradasi. Nah, itu memungkinkan masa simpan dikoreksi. Jadi untuk produk sejenis masa simpannya dikoreksi lebih lama. Ada juga yang dikoreksi malah lebih singkat. Karena apa? Dari data analisa yang return sample tadi itu kan kita berbagai macam produk, semua produk dan semua batch itu kan disimpan. Jadi data sampelnya itu banyak, Pak Angga. Jadi kita analisa, ternyata masa simpannya itu realnya dari uji coba yang awal itu 24 bulan, misal ya. Ternyata realnya setelah penyimpanan itu nggak sampai 24 bulan turun, Pak Angga. Nah, itu kita secara moral kita nggak bisa menetapkan hal yang sama, kita turunkan, Pak Angga. Dan itu sudah pernah kita lakukan di beberapa produk. Yang awalnya kita tetapkan 3 tahun atau 36 bulan, ternyata pada penyimpanan 27 dan 28 bulan
itu turun. Degradasi. Udah degradasi, udah rusak. Akhirnya kita tetapkan yang aman sebelum dia mulai degradasi di 24 bulan. Itu ada. Gitu. Kami di layanan konsumen jadi memfasilitasi informasi ini ke konsumen. Kenapa Pak kok ini rusak setelah ini produknya kok rusak ya? Coba misalkan kita gali, dicek penyimpanannya Bu di rumah gitu kan, penyimpanan Pak di rumah seperti apa? Disimpan di udara terbuka atau ditutup tidak seperti itu, atau dia setelah dibuka seberapa lama gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Berarti sebenarnya ada ya standar ideal dalam proses pengiriman atau proses penyimpanan di gudang, terutama ini di stokis atau distributor gitu ya Pak ya? Betul. Idealnya gimana itu Pak? Mengikuti dari standar yang ditetapkan. Kalau kami biasanya menetapkan di 27 derajat Celcius suhu kamar. Kelembapan itu tidak lebih dari 75% kelembapan udaranya. Teman-teman kalau misalkan yang ada di yang teman-teman agen, distributor, stokis di gudangnya atau di tokonya, saya sangat rekomendasikan melengkapi alat yang namanya termohigrometer. Jadi itu bisa googling aja di marketplace banyak dan harganya murah Pak. Paling 50 sampai 75.000. Termohigrometer ada yang digital, ada yang manual. Itu nanti dalam alat itu sudah menunjukkan penanda suhu sama kelembapan. Jadi ketika suhunya tinggi, otomatis teman-teman di gudang harus treatment Pak Angga. Bisa treatment menggunakan AC atau mungkin yang lainnya. Misalkan kalau di daerahnya itu daerah mungkin relatif tinggi ya, suhu luarnya itu relatif udah tercapai. Misalkan kayak kita di Magelang ini sebenarnya relatif aman Pak Angga tanpa AC, karena kita suhu normalnya aja jarang di atas 30 derajat untuk suhu ruang ya. Kalau di luar mungkin beda. Nah mungkin bisa mengakali dengan exhaust fan, jadi in-house dan exhaust, pengaturan sirkulasi. Itu yang paling simpel. Yang kedua bisa dengan AC. AC ini malah nanti bisa mengkondisikan dua parameter itu Pak Angga, suhu dan kekeringan. Jadi kalau di AC biasanya ada settingan suhu dan settingan kekeringan. Jadi bisa disetting kering dan disetting dingin. Itu otomatis kalau disetting kering, selama AC-nya normal, dia akan udaranya capaiannya akan kering. Suhu kelembapannya akan turun dan suhunya turun tercapai. Nah, ini bagi teman-teman yang memiliki gudang penyimpanan ataupun memiliki outlet yang dengan penyimpanan yang kondisi tokonya itu relatif cukup tinggi suhunya, kami sarankan melengkapi itu pengatur termohigro itu ya. Iya, kalau termohigro kan dia bukan pengatur ya Pak. Dia cuma kontrol, dia hanya penanda aja. Nah. Kontrol, suhunya tinggi gitu kan, AC-nya dinyalain gitu. Jadi melengkapi AC tentunya. Tapi ini sebenarnya tidak mutlak. Kami biasanya sarankan ke teman-teman yang punya gudang stok. Biasanya di distributor nih Pak. Karena kan nyetoknya nggak mungkin 1-2 ya Pak Angga ya. Pasti banyak ya. Banyak. Jadi menjaga kerusakan di situ. Oke. Jadi Pak Anim sempat menyebutkan juga tentang adanya komplain ya Pak Anim. Komplain yang masuk itu contohnya kayak apa Pak Anim? Jadi seringkali contoh terkait apa ini Pak? Terkait produk. Semua terkait produk ya. Terkait produk itu yang paling banyak sering adalah yang pertama mutu produk Pak Angga. Mutu produk itu tadi yang saya terangkan di depan. Kami biasanya telusuri. Jadi ini bisa nanti teman-teman di agen, di distributor bisa melakukan ini juga. Yang pertama ketika ada konsumen komplain terkait dengan mutu produk, misalkan Pak ini saya beli ini misalkan produknya kok selama 2 hari dia rusak, berjamur kah? Atau yang seperti apa gitu kan. Nah itu bisa analisa dulu dari mulai bagaimana beliau penyimpanan di rumahnya. Nah kalau kami di layanan konsumen biasanya kami telusuri. Ini misalkan dari stokis misalkan atau distributor. Biasanya alur distribusinya biasanya Bapak dari mana? Dari stokis mana atau dari mana gitu kan. Terus pengirimannya melalui apa? Penyimpanan di sananya seperti apa? Kita kaji dulu nih. Kita kaji, terus nanti kita bandingkan Pak Angga dengan data yang saya bilang tadi itu return sample. Benar. Kalau kami di return sample, kami memang sudah menetapkan penyimpanan yang sesuai ya, otomatis kita bisa gunakan pembanding. Nah ada seringkali kalau terkait dengan kualitas produk,
itu memang bisa dua hal, karena memang kerusakan faktor eksternal itu selama distribusi atau penyimpanan, atau faktor internal, stabilitas mutu dari si kualitas produk itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan karena namanya buatan ya Pak Angga ya, ada kalanya kita ada cemaran dan lain sebagainya. Tapi dari tim QC ada pemastian mutu untuk itu. Minimal ada standar mutu yang sudah kita uji di awal sebelum produk itu kita rilis. Itu ada batas minimal standar mutu yang harus kita tetapkan. Kadar air, terus cemaran mikroba, terus keseragaman bobot dan lain sebagainya. Terus yang kedua, yang terkait produk itu, yang kedua terkait reaksi nih Pak Angga. Ini sering juga masuk. Pak, saya udah minum sekian hari kok belum bereaksi gitu kan. Nah, biasanya kita gali juga Pak Angga. Kita harus gali sebelumnya dapat terapi apa atau minum apa dari saran di toko atau dari yang lainnya atau mungkin dari layanan konsultasi medis ya. Misalkan konsumsi apa? Oh, saya dari layanan konsultasi medis dapat konsumsi ini gitu kan. Ada kalanya memang kami harus kembalikan ke layanan konsultasi medis untuk memfollow up terkait dengan reaksi tersebut karena kaitannya dengan reaksi terapinya dan kondisi penyakitnya. Atau ada kalanya kita gali juga terkait kedisiplinan si kasihan ini konsumsi herbal Pak Angga. Yang pertama, berapa hari sekali, berapa dosis yang dikonsumsi harian? 3 kali sehari masing-masing misalkan 2. Sudah sesuai kah? Terus waktunya sudah sesuai atau tidak? Oh, saya misalkan 3 hari sekali Pak, tapi kadang saya lupa. Yang kedua itu kadang sore atau malam gitu kan. Nah, itu yang bisa diperbaiki. Terus yang ketiga kita gali dari keluhannya. Sebenarnya kadang-kala konsumen datang itu ini mungkin sudah dibahas dulu di swamedikasi, nggak apa-apa saya ulang. Kadang-kala konsumen datang itu kan kadang dengan keluhan, hanya keluhan terutama yang dia rasakan aja Pak Angga, tapi tidak mendeskripsikan kondisi kesehatan secara umum. Contohnya gini, Pak, herbal untuk hipertensi apa? Hiuneotensi gitu. Kan ada produk formulasi yang khusus atau ya, untuk hipertensi. Saya udah minum Pak 3 misalkan sepekan nih nggak turun gitu kan. Nah, kadang-kala kita harus gali dulu nih. Benar. Dia ini kasusnya hipertensi yang seperti apa? Sudah benar nggak hipertensi? Artinya dia sudah melakukan pengecekan. Karena kan nggak mungkin kita secara online ngecek ya, otomatis ya memang kita tanya sudah melakukan pengecekan kadar tensi darah atau belum gitu kan. Atau mungkin Pak Angga ada keluhan lain dari ketika kita diskusi atau komunikasi dengan konsumen. Oh, ternyata mengarah bukan di hipertensi. Tapi ternyata karena pola makannya. Pola makan, pola istirahatnya dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bukan hanya hiuneotensi saja yang harus kita berikan, tapi ada paket kombinasi lainnya. Misalkan rutinitas hariannya Pak. Oh, saya kerja sebagai security mungkin. Seringnya di shift apa? Seringnya shift 2 dan shift 3. Pola istirahat seperti apa? Oh, ternyata dari pola istirahatnya ini enggak teratur. Pola makannya otomatis terganggu, mengakibatkan daya tahan tubuh menurun, metabolismenya juga menurun, akhirnya berefek ke yang lain, tensinya naik dan lain sebagainya. Nah, mungkin bukan hanya sekedar herbal neotensi, mungkin perlu herbal yang mengarah ke perbaikan metabolismenya, seperti hiu nafsu makan, atau herbal-herbal lain ya, misalkan madu herbal yang lain, seperti itu. Jadi ini mungkin bisa teman-teman gali juga seperti yang mungkin kami lakukan di layanan konsumen. Harapannya nanti bukan hanya, jadi di CRM bukan hanya membuat customer yang awalnya, wah ini saya minum ini nggak ngefek Pak Angga, tapi setelah komunikasi, oh iya ya saya perilaku atau hariannya ada yang nggak cocok Pak Angga gitu kan. Terus, nah ini ada saran-saran nanti di situ, oh baiknya dikonsumsi ditambahi dengan ini Pak gitu kan, ditambahi dengan mengkudu, mungkin dia yang lebih lebih support untuk kekuatan penurun tensi dan mungkin ada kaitannya dengan kolesterol gitu kan. Oh ternyata benar setelah konsultasi ditambahin ini saya tambahkan menjadi efeknya menjadi dirasakan. Itu menjadi konsumen menjadi lebih puas meskipun dari awalnya feedback nggak puas seperti itu. Atau dari
ketidaksesuaian di awal, misalkan dia menentukan terapinya apa, kayaknya ini nggak pas misalkan, yang lebih spesifik ini nih gitu kan. Ada kadang itu yang masuk ke saya itu, Pak saya sudah konsumsi madu pahit dalam sekian waktu gitu kan, tapi belum maksimal. Yang bagusnya herbalnya apa? Setelah kita gali bisa nggak difotokan produknya yang sebelum dikonsumsi? Ternyata bukan produk kami, Pak, gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Jadi, seringkali akhirnya saya arahkan keluhannya apa gitu loh. Saya udah lama misalkan menyidap diabetes misalkan, terus disertai dengan kolesterol misalkan atau yang lainnya gitu kan. Nah baru kita kasih insight di situ atau kasih saran, advice ke beliau, baiknya dikonsumsi paket ini. Nah teman-teman yang agen herbal atau member Herbalindo Utama yang baru, sebenarnya ini nanti akan sangat terbantu Pak Angga, karena kita sudah punya di katalog produk itu paket kombinasi terapi herbal. Bener banget. Ya, jadi teman-teman sudah pastikan ya harus tahu ini semua Pak Angga kalau jualan hiu. Karena apa? Ini sebenarnya sebagai guideline utama ya, guideline utama di teman-teman yang di lapangan, terutama agen-agen baru, untuk misalkan dapat customer dengan keluhan penyakit yang seperti ini, digali aja, dikomunikasikan. Misalkan mau nyari herbal diabetes misalkan, kalau perlu jangan langsung kasih Pak, digali ya. Kadar gulanya seberapa, itu ada kalanya dengan kadar gula tertentu yang tinggi perlu kombinasi sehingga teman-teman malah bisa closing 2 atau bahkan lebih menurut di pakai terapi katalog itu ya. Iya, situ. Tapi itu bisa jadikan guideline awal dulu dalam teman-teman melakukan swamedikasi yang dulu pernah mungkin Pak Erik sampaikan ke pelanggan. Berdasarkan itu dulu. Nah, tapi misalkan mau berimprovisasi nggak apa-apa, atau mungkin kesulitan berimprovisasi, layanan konsumen sangat terbuka untuk nomor kami dicantumkan. Misalkan konsumen, Pak nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ke sini nih Pak. Hubungi ke layanan konsumen ini 0812 1367 0233. Ini tapi layanan pabriknya Pak, Bu. Kalau mau beli nanti tinggal ke saya. Gitu Pak Angga. Gitu. Karena kadang kalanya konsumen itu kan perlu diperjelas gitu. Tapi tetap sih biasanya kalau ada yang mau masuk kita arahkan. Gitu Pak Angga. Ini Pak, ini ada cerita yang pernah saya dengar nih dari layanan konsumen dari perusahaan lain nih. Misal kita beli suatu produk ini, kok ternyata produknya rusak, kemudian dikomplain, dan ketika dikomplain itu dapat penggantian produk itu. Nah, di Herbalindo Utama apakah ada Pak layanan sejenis itu di layanan konsumen? Misal beli produk ini kok ternyata produknya itu rusak karena memang mutu produk itu yang rusak. Entah datang tiba-tiba udah misal berjamur atau apa gitu. Nah, itu gimana Pak? Sangat memungkinkan sekali. Kita juga ada layanan itu Pak Angga. Jadi kayak misalkan layanan penggantian produk, atau ada juga malah kita ada beberapa itu yang kita berikan gift selain produk penggantinya gitu. Memang ya ada yang saya bilang tadi, kita di tim divisi QC dan R&D itu ada return sampel yang kita uji. Biasanya kami di internal itu ada batch kode tertentu yang kita sudah titik, ini di lapangan ditemukan kerusakan. Dan ketika ada komplain, seperti halnya misalkan kalau di industri yang lain, nggak hanya di produk konsumtif ya, produk-produk yang dikonsumsi atau di produk-produk obat, di produk-produk lain misalkan kayak di elektronik, di gadget, di otomotif itu ada Pak. Ketika ada cacat produk dalam QC atau dan apa, itu biasanya ada recall. Tapi kita nggak bisa membayangkan recallnya, maaf saya sebut brand misalkan Toyota merecall mobil tertentu karena malfungsi pada airbag misalkan. Mereka kan merecall itu dan melakukan penggantian di airbagnya. Nah, kita kan belum bisa membayangkan jaringan distribusinya seperti dealernya itu. Jadi mungkin informasi bahwa ada recall atau ada penggantian produk itu memungkinkan tidak sampai karena mungkin arus informasi ya Pak Angga ke terutama sih kami lebih ke agen ya, agen atau distributor
Pak ini kok ada misalkan kerusakan, pasti akan kita review dengan data kami Pak Angga. Ketika memang kita temukan ada mal produksi, baik itu dari segi stabilitasnya menurun atau kerusakan produksi, kami akan mengganti itu Pak Angga. Jadi bukan pada misalkan gini, Pak ini ada kerusakan produk dari pengiriman dari mungkin stokis ke distributornya gitu, atau dari distributor ke agennya. Nah itu kita gali dulu apakah ini karena faktor kerusakannya di pengiriman ekspedisi yang dia pakai, atau memang ada stabilitas yang dikirim hiu diterima itu rusak, dan rusaknya bukan karena pengiriman, dan itu bisa juga dikomunikasikan melalui layanan konsumen. Tentunya juga pasti ada di layanan kemarketingannya ya Pak ya, dengan marketingnya itu misalkan di divisinya Pak Erik atau seperti apa. Tapi ketika itu dilayangkan informasi itu ke layanan konsumen, kami juga tampung akan follow up Angga. Ini menarik sekali nih Pak Nim. Nggak terasa kita sudah hampir 1 jam kita ngobrol tentang layanan konsumen ini, mulai dari yang dilayani apa aja sampai ada komplain penggantian ketika produk rusak itu. Nah teman-teman semua yang sudah join di live Zoom maupun di live Instagram, boleh nih kalau ada yang mau bertanya sekitar layanan dari konsumen ini. Misal teman-teman pengen tanya tentang apa, atau bahkan mungkin ada nggak sih Pak yang tanya tentang dosis atau apa gitu Pak? Ya, itu yang salah satu yang sering ditanyakan itu, kalau nggak saya salah ingat dulu di Zoom dengan layanan konsumen yang terakhir, yang sebelumnya ini sudah kita bahas di pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ya Pak Angga. Itu yang paling sering memang paket terapi untuk herbal ini apa, terus dosis konsumsinya bagaimana, terus dan beberapa yang tadi kayak misalkan kerusakan produk dan sebagainya. Nah, untuk dosis itu sendiri sebenarnya teman-teman bisa mengacu pada kemasan. Itu sebenarnya dosis terendah, dosis aman terendah sebenarnya Pak Angga. Pada dosis terapi tertentu itu sangat memungkinkan dinaikkan. Bisa 2 sampai 3 kali lipat dari dosis yang tertera di kemasan. Kenapa memang tidak dicantumkan di situ? Karena memang ada dosis rasional, bukan dosis aman ya, dosis rasional yang kita cantumkan dalam kemasan, dan itu dievaluasi di BPOM. Jadi kita tidak bisa mencantumkan yang kadang menurut penilaian BPOM itu nggak rasional. Tapi dari segi keamanan itu sangat aman sekali, karena rentang dosis herbal itu tinggi Pak Angga. Contoh sebagai gini, dosis terapi herbal koles hiu itu 3 kali 1 kapsul sampai 3 kapsul Pak Angga. Nah, 1 kapsul itu seringkali memberikan efek terapi pada kondisi tertentu. Tapi pada kondisi tertentu memungkinkan harus dinaikkan Pak Angga. Misalkan di sekali minum 2 selama 3 kali sehari, atau sekali minum bahkan 3. Terutama untuk kasus-kasus degeneratif yang kasusnya cukup berat, misalnya kayak kasus tumor, kasus kanker, kasus misalkan kolesterol yang udah tinggi kadarnya, itu seringkali kita sarankan sampai 3 kalinya. Jadi sampai di 3 kapsul sekali minum. Nah, berdasar dari kajian internal kami, kalau kita bicara dosis secara umum, misalkan kita bicara herbal saja, dosis aman itu sampai rentangnya di gramasi 5 gram Pak Angga. 5 gram itu kalau kita asumsikan 10 kapsul sekali minum. 500 mg ya satu kapsul 500 mg. Kalau dinaikkan dosis minumnya sampai 10 kapsul, itu sebenarnya secara kajian kami internal, herbal kapsul kami masih aman Pak Angga. Aman, tetapi memang tidak kami sarankan. Itu hanya mungkin kasus-kasus tertentu ya, berdasarkan kajian tertentu. Nah, apalagi di atasnya 10 kapsul. Itu sekali minum ya Pak Angga, bukan dosis terbagi. Kalau dosis terbagi memungkinkan 10 kapsul itu terbagi dalam 1 hari. Misalkan sekali minum 3. Ini untuk satu jenis ya Pak Angga. Jadi bukan totali dari kombinasi itu. Ini sebagai contoh saja. Misalkan kita harian konsumsi habatus sauda misalkan. Habatus sauda teman-teman ada yang konsumsinya pakai kapsul, ada yang pakai sendok Pak Angga. Untuk yang minyak.
Berapa Pak Angga kira-kira konsumsi kalau pakai sendok? Pernah Pak Angga? Kayaknya lebih banyak Pak Alim, 1 sendok. Iya, 1 Teh sendok aja. ya berarti ya. Ini pakai 1 sendok teh atau sendok makan Pak Angga? Sendok teh. Sendok teh ya. Kalau standar farmasi sendok teh itu 5 mili Pak Angga. 5 mililiter. Kalau dirasiokan kapsul berarti 10 kapsul Pak Angga. Oke. Sekali minum. Apakah merasakan efek yang Iya, pantas saja rasanya beda banget itu. maksudnya apakah merasakan yang efek yang efek samping enggak atau sih, apa? kalau- Enggak ya, kalau masih efek aman samping ya. enggak, Artinya enggak ada efek mual, pusing itu enggak. sering kali itu ya salah satu tanda overdosis itu yang pertama pusing. Oke. Pusing, yang kedua mual itu biasanya karena hipersensitivitas karena dosisnya ketinggian. Ditambah lagi saya pernah Pak Angga konsumsi 1 sendok makan. 1 sendok makan itu berarti 15 mili Pak Angga. Wow. Berarti setara 30 kapsul tuh. iya. Teman-teman bisa coba konsumsi minyak habatus sauda yang curah ya Pak Angga. Iya. Jangan yang kapsul. Kapsul mungkin kenyang Pak Angga. Karena kan ada gelatinnya ya. Yang Iya. curah, yang COD, ya, habatus yang sauda yang cair, COD, ya. pakai sendok makan langsung diminum. Pasti teman-teman akan merasakan efek yang luar biasa, tetapi tidak merasakan gejala efek samping. Biasanya efek pertama yang dirasakan itu hangat saja. Itu memang salah satu dari efek khasiat dari habat karena dia memang karminatif, salah satunya punya khasiat mengeluarkan udara dari tubuh misalkan kayak masuk angin kayak gitu loh Pak Angga. Jadi sifat hangat seperti itu. Nah itu bisa nanti dibandingkan atau diinikan dengan produk sediaan lain. Misalkan kayak COD gitu ya Pak Angga atau kapsul. Artinya selama masih 3 kali dosis dari yang ditetapkan itu sangat jauh dari aman. Karena rentang dosis untuk mendapatkan efek toksik atau efek samping itu cukup jauh. Tapi ada note juga Pak, catatan juga bagi teman-teman biasanya yang punya riwayat asam lambung, tukak lambung itu kami sarankan sesudah makan. Ada kalanya beberapa herbal kayak misalkan habatus sauda, daun sirsa itu punya sifat dia bereaksi dengan lambung. Jadi ketika konsumsinya sebelum makan itu kadang ada rasa atau efek sedikit begah seperti itu Pak Angga. Ya, itu tapi tidak selalu konsumen merasakan, tapi ada potensi. Nah, teman-teman yang konsumennya mungkin merasakan seperti ini, kok saya habis minum ini ada rasa begah atau perih gitu ya, bisa mensiasatinya dengan mengkonsumsinya setelah makan. Tapi saya sarankan tidak langsung setelah makan habis Pak Angga. Oh gitu. Dijeda. Ada jeda waktu Ya, berapa menit gitu. setengah jam sampai 1 jam. Artinya tidak pada saat perut kenyang banget. Karena itu nanti akan mengurangi proses metabolisme di dalam pencernaan, malahan kalau terlalu kenyang. Karena pencernaan kan fokusnya akan lebih fokus banyak kerjanya di pencernaan makanannya daripada yang lain. Oke Pak Anim, ini ada satu pertanyaan masuk, kita bahas satu ini aja ya karena waktunya hampir habis. Oke Pak, kadang ada yang nanya gini Pak, kalau pakai terapi itu kan ada lebih dari 1 herbal, misal 3 macam herbal. Sekali minumnya 3 kapsul. Berarti sekali minum dari ketiga herbal itu kan 9 kapsul. Kan lumayan itu Pak. Iya. Saran konsumsinya biar tetap nyaman tuh gimana Pak? Nah, ini ada triki-trikinya ya. Ini saya mohon izin buka. Nah di sini teman-teman yang pertama sebelum saya jawab ke situ ada terapi utama Pak Angga. Oke, siap. Nah terapi utama ini yang memang biasanya kita sebagai acuan penggunaan yang untuk utamanya. Kadangkala diperlukan penunjang, kadangkala pun juga tidak, tergantung nanti teman-teman di lapangan. Oke lah, anggaplah contoh misalkan kayak herbal diabetes saya ambil. Diabetes dengan kolesterol tinggi. Kita tahu diabetes kita punya diakerio. Diakerio terus untuk kolesterolnya kita bisa gunakan satu mengkudu atau kolesium sebenarnya. Kalau nggak kolesium ya mengkudu. Kalau misalnya kolesterolnya nggak terlalu ini bisa pakai mengkudu. Mengkudu ini bisa 2 jalur juga, bisa menurunkan kolesterol. Mengkudu juga sangat bagus menurunkan kadar gula. Jadi malah double efek gitu kan. Memperkuat. Misalkan 2 aja ini. Terus misalkan ditambah misalkan daun dewa atau habatus sauda. Ini di penunjang ini juga nggak saklek sebenarnya, teman-teman juga bisa berimprovisasi. Misalkan sudah terbiasa menggunakan
penunjangnya untuk suplemen herbalnya itu hariannya hebat soda, ya bisa diteruskan batu soda. Itu juga sangat menunjang di terapi utamanya gitu. Nah, misalkan anggapnya 3 tadi itu. Terus sekali minum masing-masing 3. Terus jadinya 9 kapsul sekali minum. Kalau saya pribadi mungkin beda-beda ya. Kalau saya pribadi enak aja kalau kapsul ya. Beda dengan yang tablet. Yang kimia ya. Teman-teman bisa bandingkan kalau yang sering konsumsi obat kimia yang bentuk tablet akan sangat nyesek, kadang nyantol di sini Pak Angga. Kalau kapsul itu kadang kapsul batu sauda itu saya minum tanpa air Pak Angga. Oh, bisa tuh. Iya, jadi di kunyah-kunyah habis itu nanti pecah terus ditelan bareng batu saudanya gitu. Itu sering kali saya praktekkan. Dan praktis memang lebih mudah kalau kapsul gelatin karena dia ketika misalkan 3 atau 4 kapsul kita bareng terus diminum air itu akan langsung licin. Masuk. Tetapi ada kalanya orang-orang yang memang sulit minum obat. Kapsul aja yang sudah nggak berbau, terus nggak dia nempel di rasa karena dia dilapisi kapsulnya, itu kadang ada orang yang sulit. Nah, biasanya kami sarankan atau bisa kita sarankan dari 9 kapsul ini dibuka. Oh, cangkang kapsulnya dibuka. Yes, dibuka, terus diseduh pakai air hangat atau panas. Kalau bisa jangan mendidih. Ya panas aja tapi nggak perlu sampai mendidih kayak bikin kopi atau bikin ya yang air hangat aja karena air hangat itu nanti membantu proses kelarutan juga kayak nyeduh jamu biasa Pak Angga. Dan airnya kan juga nggak segelas kayak nyeduh jamu sebetulnya. Gitu ya. 9 kapsul itu kan sekitar 4,5 gram. Diseduh bisa pakai madu, bisa pakai air aja atau bisa pakai sirup dan lain sebagainya. Terus diminum kayak minum jamu. Itu kami sarankan untuk konsumen yang memang kesulitan mengkonsumsi kapsul dalam jumlah agak banyak karena memang mau nggak mau untuk terapi herbal itu kadang-kala memerlukan dosis yang agak banyak untuk dapat terapinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya juga pernah praktekkan Pak Angga, itu konsumsinya yang nggak langsung. Jadi jeda-jeda nih. Saya kalau minum biasanya 3 atau 4 langsung Pak Angga kalau kapsul. Misalkan harus konsumsi 6 misalkan sekali minum. Saya gunakan 3 kali. Misalkan minum 3, nanti ngapain dulu gitu kan, ngapain ngemil atau ngapain dulu terus habis itu minum lagi. Jadi nggak harus di saat yang bersamaan. Sekali waktu ya. 3, tapi juga nggak boleh terlalu lama juga gitu. Jadi hanya di jeda waktunya. Terus satu lagi ketika ini mungkin yang teman-teman belum atau mungkin masih berpikir juga, terus kalau puasa gimana Pak Angga? Gitu. 3 kalinya gitu kan. Gimana puasa. Ini sering juga yang masuk ke kami. Kalau puasa 3 kalinya gimana? Sedangkan masanya lebih pendek. Ya kalau kami sarankan tidak masalah, hanya diatur waktunya saja. Jadi misalkan sekali di pertama itu setelah berbuka puasa, terus yang kedua mungkin sebelum tidur, yang ketiga setelah sahur di ujung sahur. Tetap dilakukan itu untuk dosis terapinya. Kalau untuk dosis hariannya boleh di depan atau sebelum sahur gitu. Tapi kami sarankan biasanya di sebelum di penghujung sahurnya, bukan di sebelum tidurnya. Di situ sih untuk harian ya, misalkan sehari seperti itu Pak Angga. Gitu. Menarik sekali. Mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya. Ini ada siap. Ya cukup satu itu aja. Mungkin Pak Nim bisa nyampaikan closing statement pendek aja ini Pak Nim. Ya, sekali lagi teman-teman sahabat berherbal semuanya, baik yang sudah familiar dengan New atau agen-agen baru mungkin yang ada bergabung di sini, jangan sungkan-sungkan. Nomor layanan kami sudah tertera di belakang katalog. Nah, ini layanan konsumen herbal Indo Utama. Silahkan bisa di-share seluas-luasnya ke jaringan Anda, jaringan reseller Anda, jaringan agen Anda, atau bahkan konsumen Anda. Jadi insya Allah kami akan membantu sekali atau akan berusaha semaksimal mungkin membantu terkait dengan keluhan pelanggannya. Misalkan harus menentukan terapinya pakai apa, harus menggunakan obat yang apa cocoknya, atau seperti apa. Teman-teman agen bisa sarankan berkonsultasi ke kami. Jadi bisa di-share ke konsumennya. Nah, nanti pembelian bisa ke toko tersebut. Itu yang pertama. Terus terkait dengan layanan operasional, kami di operasional di Senin sampai Jumat Pak Angga jam 8 sampai jam 5 sore. Tetapi
seringkali saya juga tidak menutup kemungkinan untuk memberikan balasan chat di luar hari itu, misalnya di hari Sabtu atau di hari Ahad, kami juga balas chatnya, tentunya melihat ini juga ya kondisi seperti itu. Tapi jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan perihal apapun terkait dengan produk herbal Indo Utama ke layanan konsumen. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Harim. Ini materinya luar biasa banget ya. Informasinya banyak banget yang disampaikan. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang disampaikan. Oke, teman-teman semua yang sudah bergabung di live Zoom maupun di live Instagram, terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Insya Allah kita berjumpa lagi sekali lagi di bulan Ramadan. Setelah itu kita akan libur Lebaran bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.